keterangan kimia lebih jauh, kesetimbangan kimia ini sebenarnya kondisi kesetimbangan. Kondisi kesetimbangan kan syaratnya adalah kecepatan reaksi untuk ke arah kanan sama dengan kecepatan reaksi ke arah kiri. Nah, kondisi kesetimbangan ini bisa diganggu. Jadi kondisi yang dia itu benar-benar sudah setimbang, kita bisa melakukan gangguan dari 4 hal ini, yaitu adalah kita bisa melakukan gangguan dari sisi konsentrasi, kita tambahkan konsentrasinya itu atau dikurang. Kita bisa atur volume sistemnya itu diperkecil atau diperbesar, atau kita ubah tekanannya, dikecilin atau digedein. Bisa juga dari suhu dinaikin atau diturunin. Pada saat kita berbicara tentang konsentrasi dulu, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, umumnya kalau misalkan kita punya reaksi yang dari kiri ke kanan, itu kan arahnya ke pembentukan produk. Pembentukan produk berarti artinya dia geser ke kanan. Kalau dia geser ke kanan, artinya C itu makin lama makin bertambah, sementara A dan B itu makin lama makin berkurang. Jadi angka di sini dikurangi dengan angka di sini, hasilnya adalah angka disetimbang. Biasanya yang di sebelah kanan itu mula-mula nggak ada. Terus kemudian ini ada angka, sehingga ditambahin kita bisa dapat angka yang di sini. Itu umumnya. Pada saat kita membahas tentang konsentrasi, konsentrasi ini ada 2 kemungkinan, yaitu adalah dia itu ditambah atau dikurangi. Pada saat dia itu ditambah, maka kesetimbangan itu pada saat suatu sistem yang dia itu sudah setimbang, kalau dia ditambahkan sama zat baru, misalkan ada suatu kesetimbangan kayak gini, A, B, dan C, ini ada dalam kondisi yang sudah ada angkanya di setimbang sini, kesetimbangannya diganggu dengan cara katakanlah A-nya itu ditambahkan lagi. Kalau A-nya itu ada di sisi sebelah kiri, maka pada saat ditambah akan geser ke lawannya dia. Jadi kalau geser ke lawannya dia, yang di sebelah kanan ini jadi bertambah, yang di sebelah kiri ini jadi berkurang, karena A-nya di sebelah kiri. Tapi kalau misalkan kita punya satu reaksi yang sudah setimbang, katakanlah C-nya itu ditambah, berarti C-nya kan di sebelah kanan. Berarti kalau dia ditambah, dia akan geser ke kiri. Jadi di sini akan jadi tambah, yang di sebelah sini akan jadi kurang. Jadi agak berbeda dengan perhitungan sebelumnya. Itu kalau dia ditambah. Nah, sekarang bagaimana kalau dia itu dikurangi? Kalau dia dikurangi, berarti akan geser ke dia sendiri. Tadi kan kalau misalkan ditambah kan geser ke lawannya dia. Kalau dikurangi, geser ke dia sendiri. Misalnya kita punya reaksi yang sama, A tambah B hasilnya C. Dalam hal ini, misalkan dalam satu sistem yang dia itu sudah setimbang, A, B dan C-nya itu sudah ada angka di sini, B-nya tiba-tiba dikurangi. Jadi maksudnya B yang ada di situ, di dalam sistem itu diambil. Jadi pada saat dia dikurangi, kesetimbangan akan geser ke kiri. Kalau kesetimbangan geser ke kiri, berarti ini akan jadi tambah, di sini akan jadi kurang. Tapi kalau misalkan katakanlah yang dikurangi C, dalam sistem yang sama, kita punya A plus B hasilnya itu adalah C, C-nya kan di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan C-nya dikurangi, kesetimbangan itu akan geser ke arah C itu sendiri. Jadi yang kanan itu positif, yang sebelah kiri itu minus. Efeknya ke situ, ke perhitungan mula-mula reaksi dan sisa. Bagaimana dengan volume dan tekanan? Volume itu kebalikan dengan tekanan. Jadi kalau misalkan volume diperbesar, itu sama artinya dengan tekanan itu diperkecil. Kalau kita mau ngafalin, mending ngafalinnya dari volume. Karena kalau volume diperbesar, dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Maksudnya dalam hal ini, misalnya saya punya koefisien, saya kasih ya di sini 1, 2, dan di sini 2. Dan katakanlah dia gas semua, gas. Jadi kalau misalkan untuk sistem yang seperti ini, volumenya kita diperbesar, maka dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Koefisien yang di sebelah kiri kan ada 3, koefisien yang di sebelah kanan kan ada 2. Berarti dia akan bergeser ke kiri. Kalau dia bergeser ke kiri, berarti ini di sini tambah, di sini itu dikurang. Jadi ngafalinya salah satu aja. Volume diperbesar itu sama dengan tekanan diperkecil, dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar, ngikutin volume sebenarnya. Terus kemudian kalau misalkan suhu, misalkan di sini dikasih tahu delta H sama dengan positif. Catatannya adalah kalau suhu dinaikin, dia akan geser ke endoterm, delta H yang minus. Demikian juga kalau misalkan suhu diturunin, berarti dia akan bergeser ke delta H yang minus. Jadi kebalikan, ngafalinya salah satu aja ya, ngafalin yang ini aja. Suhu dinaikin, dia geser ke endoterm. Nah, kalau kita punya reaksi yang seperti ini, delta H-nya itu positif, artinya reaksi yang ke kanan itu delta H-nya positif, reaksi yang ke kiri itu delta H-nya negatif. Nah, sekarang kita mau apain?
kalau kita punya soal ini, katakanlah suhunya itu maunya diturunin. Suhu diturunin berarti dia geser kemana? Geser ke eksoterm kan? Nah, reaksi yang eksoterm bagaimana? Yang ini kan, yang arahnya ke kiri. Karena reaksi yang ke kiri kan ekso. Jadi pada saat dia itu suhunya diturunin, kesetimbangan akan geser ke kiri. Kalau kesetimbangan geser ke kiri, berarti yang ini itu jadi tambah, yang ini itu jadi kurang. Itu hitungannya. Nah, sekarang kita lihat soal. Kita punya reaksi seperti ini gas semua, gas, gas, gas. Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika N2-nya ditambah? N2-nya ada di sebelah kiri kan? Berarti kalau N2 ditambah, dia akan bergeser ke kanan. Bagaimana efeknya ke N2 sama H2? Kalau reaksi geser ke kanan, saya nggak tulis plus minusnya ya. Kalau dia geser ke kanan, berarti artinya yang di sebelah kanan itu bertambah, yang di sebelah kiri itu berkurang. Berkurang atau mungkin saya kasih minus ya. Nanti saya kasih tanda kayak gitu. Kalau bertambah, berarti saya kasih tanda tambah. Bagaimana kalau NH3 dikurangi? NH3 itu kan ada di sebelah kanan. Berarti kalau NH3 dikurangi, berarti kesetimbangan akan geser ke dia sendiri. Akan bergeser ke kanan. Kalau NH3 geser ke kanan, berarti di sini akan bertambah, di sini akan berkurang. Soal yang C, H2-nya dikurangi, H2-nya di sebelah kiri, berarti kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Berarti bagaimana efeknya ke N2 sama H2? Berarti dia akan bertambah, NH3-nya akan berkurang. Karena dia akan geser ke kiri, berarti yang di kiri jadi nambah. Volume diperkecil. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya dulu. Koefisien yang sebelah kiri ada berapa? Koefisien yang sebelah kiri itu ada 1 tambah sama 3, berarti 4. Koefisien yang sebelah kanan ada 2. Volume diperkecil berarti kan geser ke jumlah koefisien yang kecil kan? Berarti maksudnya geser ke kanan. Nah, kalau dia geser ke kanan, berarti yang N2 sama H2 berkurang, yang NH3-nya bertambah. Tekanan diperkecil itu sama dengan volume diperbesar. Kalau volume diperbesar berarti dia bergeser ke jumlah koefisien yang gede dong. Berarti dia gesernya ke kiri. Kalau geser ke kiri berarti N2 sama H2-nya bertambah, NH3-nya berkurang. Nggak terlalu susah. Suhu diturunin. Sekarang kita lihat nih, delta H minus itu adalah reaksi delta H buat ke kanan. Berarti yang ke kiri plus ya, saya nggak tulisin ya. Suhu diturunin geser kemana? Suhu diturunin berarti kesimpulannya geser ke eksoterm. Eksoterm kan? Nah, reaksi yang eksoterm arahnya kemana? Kanan atau kiri? Ya kanan lah. Berarti dia akan geser ke kanan. Berarti di sini gesernya itu ke kanan. Kalau geser ke kanan ya biasa, NH3-nya bertambah, N2 dan H2-nya berkurang. Sekarang kita lihat contoh bagaimana tipe perhitungannya. Dalam ruang bervolume 5 liter terdapat ini, dan O2. Berarti kita tulis reaksinya dulu. 2 MgO, ini solid. Terus kemudian ini ada reaksi bolak-balik. 2 MgO, 2 MgO2 ini kurang. Ini ada solid ditambah sama O2. Ini gas. Penyetaraannya udah setara, volumenya 5 liter, jangan lupa ditulis. Di sini dalam ruang 5 liter terdapat sekian yang berasal dari penguraian. Berarti maksudnya itu adalah sesuatu yang sudah terjadi ya. Yang sudah terjadi berarti artinya 0,4 yang MgO2 itu adalah pada saat setimbang. Ini 0,3 karena reaksi penguraiannya udah terjadi 0,15. Nah, dari informasi ini sebenarnya kita bisa nyari tahu Kc-nya kan. Kc berarti dalam hal ini adalah konsentrasi O2 ya, karena di sini kan ini solid, ini solid. Jadi dia hanya tergantung dari O2. O2-nya 0,15. Kalau kita ganti 15/100 dibagi sama 5, disederhanain 15 sama 5 berarti ada 3, 3/100 berarti 0,03. Atau kita bisa tulis kayak gini, 3/100 saja. Boleh. Nah, sekarang pada suhu yang sama itu efeknya apa? Ini kan di sini kan dikasih tahu info tentang sesuatu suhu yang sama. Nah, pada saat suhu yang sama berarti artinya Kc-nya itu nggak berubah. Karena Kc itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Dimasukkan 0,1 mol O2. Berarti maksudnya dalam hal ini kondisi yang tadi itu sudah setimbang, sekarang nggak setimbang lagi. Jadi kalau misalkan kita tulis 2 MgO2, saya nggak saya tulis solidnya 2 MgO dalam kondisi solid ditambah sama O2 gas. Nah, angka yang di sini itu sekarang ditambahin lagi sama 0,1 karena kan dia kan O2-nya ditambah. Dan itu kondisinya itu bukan lagi setimbang tapi kondisi mula-mula. Di sini adalah 0,3, di sini adalah 0,4. Masih ingat kan tentang konsentrasi? O2-nya ditambah berarti kesetimbangan geser ke kiri, ngefeknya di sini dalam perhitungannya yang sebelah kiri itu malah plus, yang sebelah kanan minus. Tujuannya mau nyari tahu
berapakah konsentrasi daripada mereka pada saat tercapai kesetimbangan. Kalau misalkan suhunya sama, berarti nilai Kc-nya tetap sama dengan yang tadi, 3/100. Nah, sekarang kita tinggal isi koefisiennya 2, kita nggak tahu apapun di reaksi sama sisa, ya kita tinggal tulisin sama dengan koefisiennya. Koefisien 2 berarti 2x, koefisien 1 berarti x, kita tinggal isi 0,4 ditambah sama 2x, ini 0,3 dikurang sama 2x, di sini 0,25 dikurangi sama x, terus kemudian kita substitusi. Di sini kan kita hanya butuh O2-nya aja kan, 3/200 sama dengan konsentrasi O2 berarti adalah 0,25 dikurangi x, jangan lupa dibagi sama volume. Nah, sekarang kita tinggal isi dan kita bisa ketemu X-nya dalam berapa mol. Berarti kita bisa nyari tahu ini berapa mol, ini berapa mol, terus kemudian yang satunya ini juga berapa mol. Ini ketemu semua, tinggal ditulis. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada volumenya 8 liter. Saya tulis dulu reaksinya ya. Di sini ada H2, bentuknya gas ditambah sama I2 adalah gas, reaksi bolak-balik. 2HI gas juga, volumenya 8 liter, suhunya dia ngomong 125 Celcius. Nah, pada saat direaksikan 1 mol gas hidrogen dan uap iodin, kesetimbangan tercapai setelah 40% gas hidrogen bereaksi. Berarti kita bisa ngisi suhu ruang dinaikkan menjadi 175, suhunya jadi segini, maka Kc itu menjadi 3/4 kali Kc yang semula, Kc yang pertama. Reaksi ini endo atau ekso? Oke. Nah, sekarang kita ngelihat dulu. Kc yang kedua itu nilainya lebih kecil. Ini lebih kecil. Jadi kalau misalkan Kc-nya itu lebih kecil, berarti artinya gimana? Kc itu kan yang sebelah kanan dibagi sebelah kiri kan. Hi pangkat 2 dibagi sama H2 pangkat 1, terus kemudian I2 pangkat 1. Kc-nya lebih kecil. Kalau Kc-nya lebih kecil, berarti kan harusnya pembaginya lebih gede. Pembagi ini lebih gede, atau yang bagian atasnya lebih kecil. Sama aja kan? Yang atas lebih kecil. Kalau yang atas lebih kecil, HI-nya lebih kecil, yang bawah lebih gede, berarti artinya kesetimbangan geser ke kiri kan, karena H2 sama I2-nya kan lebih banyak. Jadi pada saat suhunya berubah dari 125 menjadi 175, kesetimbangan itu geser ke kiri. Sudah tahu kan kenapa geser ke kiri? Karena Kc-nya lebih kecil daripada semula, jadi pembaginya harus lebih gede. Kesetimbangan lebih geser ke kiri pada saat suhunya, nih coba kita lihat 125 ke 175 dinaikin kan, suhunya dinaikkan, dan pada saat itu kesetimbangan geser ke kiri. Berarti artinya bagaimana? Reaksi ke kiri harusnya endo atau ekso. Tadi kan patokannya gimana? Tadi kan patokannya suhu dinaikin, geser ke endoterm kan. Nah, sekarang ini suhunya itu ketahuan, sudah tahu dari 125 berubah menjadi 175, dinaikin. Dan pada saat itu kesetimbangan geser ke kiri. Artinya reaksi ke kiri itu harusnya adalah endo kan? Delta H-nya sama dengan plus. Nah, kalau reaksi yang ke kiri adalah endo, berarti reaksi ke kanan ekso dong. Nah, dia biasanya nulis delta H-nya kan di sebelah kanan. Jadi kita cari delta H yang di sebelah kanan. Berarti yang untuk yang A itu udah kejawab. Itu adalah eksoterm. Bagaimanakah susunan gas-gas dalam kondisi 175? Ya, kita harus nyari tahu dulu yang pertama, karena kita butuh Kc yang pertama. Ya, Kc yang pertama tinggal diisi kan. Ini di sini ada sesuatu yang kurang ya sebenarnya, karena di sini dia nggak ngasih tahu uap iodinnya itu berapa. Mungkin 1 mol juga kali. Di sini kan dia ngomong 1 mol gas hidrogen. Dia kan nggak ngomong iodinnya berapa. Nah, dia cuma ngomong hidrogennya bereaksi sebanyak 40%. Jadi sekarang kita asumsikan bahwa iodinnya juga 1 mol ya. Karena kalau enggak, ini nggak bisa dikerjain. Karena hidrogennya bereaksi sebanyak 40%, berarti kita bisa ngisi lengkap. Ini 0,4, 0,8, dan seterusnya. Ini 0,6. Nah, kita baru bisa nyari Kc yang pertama. Kc yang pertama itu adalah konsentrasi HI. Konsentrasi HI yang di sebelah kanan pangkat 2, jangan lupa. Terus kemudian ada konsentrasi gas hidrogen pangkat 1, gas iodin pangkat 1. Hidrogennya kita tahu 0,8, kita bisa ganti 4/5. Jangan lupa diganti dibagi sama volume. Pangkat 2, terus kemudian dibagi dengan berapa tuh? H2-nya nilainya adalah 3/5 dibagi sama 8 pangkat 1, terus kemudian di sini
ada 3/5 lagi dari I2 dibagi sama 8. 8-nya saya mau coret ya, 8, 8, dan 8 bisa coret. Terus kemudian 5-nya juga sekalian bisa dicoret. Terus kemudian yang bagian atas berarti kita punya 16, bagian bawahnya 9, 16/9. Nah sekarang kita bisa tulis KC yang kedua. KC yang kedua itu adalah 3/4 daripada KC yang pertama. KC yang pertama tadi adalah berapa ya? 16/9, berarti kita bisa isiin di sini 16/9. Main coret ya, ini 4, di sini habis, di sini 3, berarti KC-nya adalah 4/3. Nah sekarang kita tulis lagi reaksi yang H2 sama I2 tadi. H2 ditambah sama I2 hasilnya adalah 2HI, kondisinya itu gas. Kita isi lagi mula-mula reaksi sisa. Tujuannya mau nyari tahu ini. Jadi angka-angka yang di sini tadi itu adalah angka-angka dari yang sisa ini dipindah ke sebagai mula-mula. 0,6 dan 0,8 kita isi di sini 0,6, 0,6, 0,8. Karena reaksinya itu tadi kan geser ke kiri kan, reaksi ke kiri endo, berarti yang di sebelah kiri itu bertambah, yang di sebelah kanan berkurang karena kita nggak dikasih tahu angka-angka yang di sisa maupun di bereaksi. Kita misalin sesuai dengan koefisiennya dia ya. Ini 0,6 tambah X, ini 0,6 tambah X, ini 0,8 dikurangi 2X. Nah sekarang dengan menggunakan KC yang nilainya adalah 4/3 yang baru, tetap ya kanan dibagi kiri. Kanannya HI meskipun reaksinya geser ke kiri ya. H2 tambah I2, HI-nya kita tahu 0,8 dikurangi 2X, jangan lupa dibagi sama volume. Terus kemudian H2-nya kita tahu 0,6 ditambah sama X dibagi sama volume. Ini 0,6 tambah X juga dibagi sama volume. Ya ini sebenarnya bisa kita coret karena banyak sekali yang sama. Yang ngitungnya sebenarnya jadi nggak terlalu susah karena dia kan ada yang bentuknya kuadrat kan. Ini berarti adalah 0,6 tambah X dikuadratin. Nah ini mending di akar aja, kan X-nya ketemu. Nanti kalau X-nya udah ketemu, berarti kita bisa nyari tahu ini tuh berapa mol, ini tuh berapa mol, seperti yang diminta di soal B. Itu adalah penjelasannya untuk pergeseran kesetimbangan.